Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Sergio Conceição menyatakan bahwa tujuannya bergabung dengan AC Milan adalah untuk memenangkan Liga Champions. Conceição menerima tawaran dari Milan pada akhir tahun 2024 setelah Paulo Fonseca didepak dari kursi pelatih kepala. Conceição mampu mempersembahkan trofi Supercoppa Italia di Arab, namun setelah itu semuanya menjadi sulit untuknya. Calciomercato.com merilis pernyataan Conceição saat dia berbicara di acara Coimbra Football Congress 2025. Pelatih Portugal itu berbicara petualangannya bersama Milan dan mengungkapkan alasan dirinya memilih Milan. Saya ingin pergi ke salah satu liga terkuat di dunia. Impian dan tujuan saya adalah memenangkan Liga Champions dan untuk alasan itu saya memilih Milan. Saya tahu kesulitan yang akan saya hadapi. Saya tidak memilih pemain, tidak punya waktu untuk berlatih dan ada kewajiban untuk menang. Namun ini adalah klub bersejarah yang dapat memberi saya kesempatan untuk lebih dekat dengan salah satu tujuan karir saya setelah begitu banyak kemenangan di Portugal. Dalam 30 hari kami telah memainkan 9 pertandingan. Kami tidak punya waktu untuk berlatih dan saya tidak bisa mengenal tim saya lebih dekat. Setelah memenangkan Supercoppa melawan Inter, kami bermain imbang melawan Cagliari. Sejak itu setiap hari media mengatakan akan ada pelatih baru untuk Milan, ungkapnya. Andrea Longoni mengatakan bahwa kepergian Zlatan Ibrahimovic dari AC Milan akan menjadi sebuah kabar baik. Melalui Milan News, Longoni membahas berbagai masalah yang terjadi kepada Rossoneri sepanjang tahun ini dan salah satunya dia menjelaskan bahwa kepergian Ibrahimovic dari klub akan menjadi kabar baik untuk semua orang. Berikut potongan komentar sang jurnalis. Dengan semua yang terjadi, kepergian Zlatan Ibrahimovic dari Milan akan menjadi kabar baik. Pengalamannya sejauh ini telah gagal dari setiap sudut pandang. Pergi atau penurunan jabatan akan membantu menghilangkan kerusakan atau setidaknya membatasi apa yang sudah terjadi, tulisnya. Milan Futuro menelan kekalahan ke-17 mereka musim ini dan buruknya Massimo Odo diusir wasit pada laga tersebut. Pasukan Odo cukup optimis pada laga tersebut karena mereka mampu meraih 2 poin dari 3 pertandingan. Namun pertandingan melawan Arezzo itu menjadi mimpi buruk bagi Futuro karena mereka harus sekali lagi menelan kekalahan. Menurut Milan News, pertandingan jauh dari kata brilian bagi kedua belah pihak setelah babak pertama tanpa satupun peluang mencetak gol. Tetapi babak kedua penyerang Arezzo mampu mencuri bola dari lini tengah dan melepaskan tembakan roket dari jarak 25 meter yang melesat ke gawang Lapo Nava. Menjelang akhir pertandingan, Futuro sempat menyamakan kedudukan melalui kaki Diego, namun gol itu dianulir karena offside dan buruknya pelatih Odo diusir dari lapangan setelah dia sekali lagi menerima kartu merah keduanya hanya dari 5 pertandingan terakhir. Pinjaman dengan opsi membeli Tommaso Pobega di Bologna akan berakhir pada musim panas mendatang, namun masa depan sang gelandang masih belum pasti. Pobega bergabung dengan Bologna pada musim panas lalu dengan kesepakatan pinjaman dan opsi membeli sebesar 12 juta euro. Menurut Gazzetta dello Sport, Bologna belum membuat keputusan tentang masa depan Pobega karena mereka ingin menilai lebih jauh sang pemain dalam beberapa bulan ke depan. Surat kabar itu juga menyebutkan bahwa Pobega bisa menjadi bagian dari kesepakatan karena Milan dilaporkan tertarik dengan beberapa nama bintang dari Bologna seperti Riccardo Orsolini, John Lucumi, dan Benjamin Dominguez. Pada bulan Januari, Fikayo Tomori menolak Juventus dan Spurs demi bertahan di AC Milan, tetapi sekarang dia malah kehilangan tempat sehingga kepergiannya pada musim panas menjadi sangat mungkin terjadi. Dalam 5 pertandingan terakhir, Tomori hanya berada di bangku cadangan dan sepertinya hal itu tidak akan berubah. Tuttosport melaporkan bahwa ini adalah situasi yang agak aneh karena pemain timnas Inggris itu awalnya menjadi andalan bagi Sergio Conceição. Hanya 2 bulan setelah tawaran dari Juventus dan Spurs, Tomori tidak lagi menjadi andalan dan Milan akan menjualnya pada musim panas mendatang. Berbeda dengan Januari, pada musim panas mendatang kemungkinan pemain itu sendiri yang ingin pergi dari klub karena kurangnya menit bermain. Surat kabar itu pun memberi kesimpulan tentang masa depan sang bek. Tomori masih memiliki kontrak hingga 2027, namun sepertinya akan sulit bagi Rossoneri untuk kembali mendapatkan tawaran sebesar 30 juta euro untuknya. Samuel Ricci menjadi salah satu target AC Milan pada musim panas, tetapi tawaran besar diperlukan untuk mengamankan servis gelandang muda itu menurut sebuah laporan. Menurut Calciomercato.com, Milan memiliki minat konkret kepada Ricci dan telah menjalin kontak yang baik dengan rombongannya. Pemain terlihat senang dengan potensi kepindahan ke Milan, tetapi semuanya tergantung bagaimana negosiasi antar klub. Urban Cairo selaku presiden Torino berjanji kepada Ricci dan rombongannya bahwa dia akan menerima tawaran sebesar 30 juta euro untuk sang gelandang. Harga yang diminta sepertinya sudah final sehingga Milan tidak bisa mendapatkan diskon besar. Selain karena Cairo keras kepala, transfer ini akan menjadi tantangan tersendiri karena Inter juga ikut dalam perburuan Ricci. Transfer ini akan tergantung bagaimana keputusan dari direktur olahraga dan mungkin pelatih kepala yang baru.
Ricardo Montolivo angkat suara tentang ejekan dan dampak negatif yang bisa dialami oleh tim. Montolivo berbicara kepada Mediaset tentang dukungan sangat penting bagi tim, dan mantan gelandang Milan itu mengatakan suasana tegang yang saat ini dialami oleh Milan. Berikut komentar Montolivo. Ini sulit. Sangat sulit dari sudut pandang emosional, karena Anda selalu menginginkan para penggemar di sisi Anda, sehingga sangat sulit di level tertentu setelah semua ejekan itu. Conceição harus pandai menciptakan tim yang baik, bersatu di saat sulit ini dan menjangkau Eropa bersama-sama. Saya tidak tahu, tetapi dia memiliki kualitas dan dia harus mencoba untuk mengeluarkannya hingga akhir, ungkapnya.